warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kuswati Samah dengan NIM 1862201138 dan saya berada di kelas 6C2. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Dan pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang desain penelitian yang dalamnya berisi tentang populasi dan sampel, definisi operasional. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan desain penelitian yang terakhir, yaitu analisa data. Analisa data ini adalah suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini diperlukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dan kegiatan dalam analisis data ini adalah yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, menstabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang dimiliki. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang lebih telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir ini tidak usah dilakukan untuk melakukan penelitian. Pada teknik analisis data ini, dalam penelitian menggunakan statistik. Dan terdapat beberapa macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu yang pertama, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dan statistik inferensial ini terdapat juga cabangnya lagi, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Selanjutnya kita akan membahas satu-satu dari statistik tersebut. Yang pertama akan kita bahas yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya, tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisanya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif ini dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisa yang digunakan adalah teknik statistik diferensial. Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, pean, pengukuran, tendensi sentral, perhitungan desil persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi perhitungan persentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan perbandingan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikasinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Dan contoh dari statistik
statistik deskriptif ini contohnya misalnya seorang peneliti ingin mempelajari popularitas aktivitas waktu luang yang berbeda berdasarkan gender. Dia mendistribusikan survei dan menanyakan kepada responden beberapa kali mereka melakukan setiap hal berikut dalam setahun terakhir. Misalnya pergi ke perpustakaan, menonton film di bioskop, mengunjungi taman nasional. Kumpulan data yang diperoleh peneliti adalah kumpulan tanggapan survei. Sekarang peneliti dapat menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui frekuensi keseluruhan data setiap aktivitas, yaitu dalam distribusi rata-rata untuk setiap aktivitas atau tendensi sentral dan sebaran responden untuk setiap aktivitas atau variabilitas. Dan contoh yang kedua dari statistik deskriptif itu misalnya seorang mahasiswa tertarik untuk mengukur tingkat kecemasan mahasiswa selama minggu terakhir di salah satu mata kuliah. Tingkat kecemasan diberi peringkat dengan skala dari 1 sampai 10, dengan 1 menjadi tidak ada kecemasan dan 10 menjadi sangat cemas. Mahasiswa tersebut telah mengumpulkan data peringkat dan memeriksanya. Peringkatnya adalah 8, 4, 9, 3, 5, 8, 6, 7, 8, dan 10. Dosen meminta ringkasan dari temuan si mahasiswa ini. Bagaimana dia meringkas data tersebut? Yaitu dengan cara menggunakan statistik deskriptif. Dan statistik yang kedua yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial ini sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial ini digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas. Dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan dilakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dalam statistik inferensial diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, juga melakukan pengujian hipotesis tersebut hingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini umumnya disebut statistik induktif karena kesimpulan yang ditarik berdasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Pengambilan kesimpulan statistik inferensial yang hanya didasari pada sebagian data yang menyebabkan sifatnya itu tidak pasti, memungkinkan terjadi kesalahan pada pengambilan keputusan hingga pengetahuan mengenai teori peluang mutlak diperlakukan dalam melakukan metode-metode statistik inferensial. Contoh dari statistik inferensial ini adalah misalnya catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah sekolah menengah atas menunjukkan bahwa 72% di antara siswa SMA tersebut lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numeriknya adalah 72% adalah bentuk suatu statistika deskriptif. Jika berdasarkan ini, kemudian seorang siswa menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%, jadi siswa tersebut telah melakukan inferensial statistika yang tentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas cabang dari statistik inferensial, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik parametris ini adalah teknik statistika yang dapat digunakan untuk mengaji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Keterbatasan yang dimiliki oleh statistik parametrik ini adalah penggunaan jenis data minimal, yaitu jenis data interval dan rasio. Syarat menggunakan statistik parametrik apabila kita dapat mengetahui sebaran populasi yang kita amati telah memenuhi distribusi normal. Penerapan penggunaan statistik parametrik ini yaitu pada metode uji Z, 1 atau 2 sampel, T, 1 atau 2 sampel, korelasi person, perancangan percobaan, atau
one or two-way ANOVA parametric. Statistik parametrik merupakan pengolahan data statistik yang dianjurkan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan banyak kelebihan dari segi output yang dihasilkan. Dan setelah statistik parametrik ini ada statistik non-parametrik. Statistik non-parametris ini adalah pengolahan data statistik ini tidak melakukan pendugaan sebelumnya. Jika dalam pengolahan data statistik parametris perlu dilakukan pendugaan, maka untuk statistik non-parametris tidak melibatkan pendugaan dalam nilai populasi. Jika uji parametris dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking dengan data yang sama, metode uji statistik non-parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara mediannya. Pengguna statistik non-parametris dapat diuji melalui jenis data nominal dan data ordinal. Penerapan pada statistik non-parametris juga biasanya banyak dijumpai di kasus-kasus penelitian ilmu sosial. Contoh metode yang dipakai dalam pengolahan data statistik non-parametris ini adalah chi-square test, korelasi Spearman, probabilitas Fisher, dan Nilsson test. Demikian telah selesai pembahasan dari materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.